ke tanah atau debu, lalu mengusapkannya ke muka jenazah dan kedua tangannya. Ya, ini cara yang dibutuhkan sebuah tangan, usapan wayarnya, kemudian dia tangannya. Adapun untuk fungsinya adalah untuk laki-laki boleh memandikan anak perempuan yang di bawah usia 7 tahun karena aurat anak berusia di bawah 7 tahun tidak ada hukum padanya. Akan tetapi tetap kalau ada laki-laki, ya kalau laki-laki kalau perempuan itu hukumnya jais, hanya boleh saja. Tapi kalau tetap laki-laki, perempuan. Ya, jadi kedua ini harus kita kembali dari hukum asal tadi. Asalnya adalah laki-laki, perempuan. Nah, selanjutnya. Laki-laki dan wanita boleh memandikan jenazah anak laki-laki maupun perempuan di bawah usia 7 tahun. Hal ini karena aurat anak berusia di bawah 7 tahun tidak ada hukum padanya. 7. Seorang muslim diharamkan memandikan atau mengkafani jenazah orang kafir berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tusalli 'ala ahadin minhum mata abada." Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah salah seorang yang mati di antara mereka sampai kapanpun. Quran surat At-Taubah ayat 84. Jika menyolatkan jenazah mereka sebagai sesuatu perkara yang besar dilarang, maka perkara yang lebih ringan darinya pun juga dilarang. Memandikan atau mengucapkan jadi kita dapat pahala itu untuk apa? Kita memandikan seorang muslim. Nah, 8. Sebelum memandikan jenazah, disunahkan menutup aurat jenazah dengan kain, kemudian melepaskan pakaiannya serta menutupinya dari pandangan manusia. Sebab terkadang jenazah dalam kondisi yang tidak disukai atau tidak baik. Kemudian kepala jenazah diangkat hingga mendekati posisi seperti dulu, lalu perutnya diulur ke arah bawah dengan lembut agar kotoran keluar darinya, diiringi dengan menuangkan air untuk membersihkan kotoran yang keluar darinya. Maksud menuangkan air itu menuangkan air kepada kumul bukan masukin ke kumul ya biar bersih itu kita tahu. Dalam alasan itu adalah rajin suatu persenjataan. Kita pun masing-masing membawa aja, kita pun sholat. Bukan itu maksudnya. Jadi jangan kalau dan juga boleh jangan sampai semua tadi sampai ini. Ya, kita hanya membersihkan yang di luar sana. Jangan kalau ada susah itu kalau pasien nanti keluar orang tinggal disumpah dengan kapas. Dan menurutkan mayat ini pun ini nggak ada dalilnya, ini hanya menyempurnakan untuk memandikan supaya kotorannya keluar. Dan kalau biasanya kalau yang kakinya lama itu kosong ada, kalau yang kakinya lama. Jadi itu kapan? Kalau diperkatakan. Nah, 9. Orang yang memandikan jenazah melilitkan sobekan kain pada tangannya atau bisa juga dengan menggunakan sarung tangan, lalu mencuci kemaluan dan lumpur dari jenazah dengan keduanya. Jika si mayat berusia 7 tahun atau lebih, maka hal itu dilakukan tanpa melihat auratnya maupun menyentuhnya secara langsung. Kemudian setelah itu membaca basmalah dan mengumpulkan jenazah sebagaimana wudhu untuk sholat. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita-wanita yang memandikan jenazah putri beliau Zainab. Ibda'na bimayaniha wa mawadhi'il wudu minha. Mulailah kalian dengan anggota tubuh sebelah kanan dan anggota wudhunya. Hanya saja tidak perlu memasukkan air ke dalam lubang hidungnya maupun mulutnya, tetapi cukup dengan memasukkan dua jari tangan yang terbungkus dengan kain basah di antara kedua bibir jenazah, lalu mengusap giginya dan kedua lubang hidungnya dan membersihkannya.
dianjurkan menggunakan busa dari perasan daun sidr atau bidara saat membasuh rambut, kepala, atau janggut. Lalu sisanya dipakai untuk membasuh seluruh anggota tubuh yang lain. Ya ini kalau pakai bidara ya, berarti dia ada busa digunakan untuk membasuh rambut sebagai sampo ya, busa dan itu. Nanti kita praktekkan bagaimana pakai daun bidara sebagai sabun. Nah, kemudian membasuh anggota tubuh sebelah kanan dari arah depan maupun dari arah belakang. Selanjutnya, lakukan seperti itu pula pada anggota tubuh sebelah kiri berdasarkan hadis sebelumnya. Ibadahna bimayaniha wa wadi'in wudu'inha. Mulailah kalian dengan anggota tubuh sebelah kanan dan anggota untuknya. Ulangi seperti itu untuk kedua dan ketiga kalinya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Isnaha thalathan." Matikanlah dia Zainab sebanyak 3 kali. Setiap saat hendaknya mengurut-urut jenazah dengan tangan. Jika masih keluar kotoran maka dibersihkan. 11. Ya, jadi caranya itu ya. Sudah kita bersihkan kubur dan kuburnya, kemudian kita wudhukan. Setelah wudhukan, maka dibasuh kepala, kemudian kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, sampai itu selesai. Yang wajib. Ada pertambahan kedua yang ketiga itu namanya mustahab. Tinggal diulang cara tadi tanpa mengulangi wudhu. Mudah. Nah, 11. Boleh memandikan jenazah lebih dari 3 kali, bahkan lebih dari 7 kali jika memang diperlukan. 12. Saat basuhan terakhir disunnahkan menggunakan kafur barus. Ini berdasarkan kelanjutan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Idhisnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Matikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika menurut kalian itu diperlukan. Gunakan campuran air daun sidr, gunakan campuran air dan daun sidr atau daun bidara. Lalu pada bilasan terakhir gunakan kafur barus atau sedikit kafur barus atau kafur mani. Kafur barus adalah sejenis wangian yang sudah dikenal, sifatnya dingin dan baunya berkhasiat mengusir serangga. Lihat gambar. 13. Dianjurkan memandikan jenazah dengan air dingin, tidak panas, kecuali jika diperlukan menggunakan air hangat karena banyaknya kotoran pada tubuh mayit. Boleh menggunakan sabun untuk menghilangkan kotoran, tetapi jangan menggosok-gosokkan terlalu keras agar kulit jenazah tidak lecet. Boleh juga menggosok giginya dengan sikat gigi. 14. Dianjurkan mencukur kumis jenazah, memotong kukunya jika terlalu panjang. Adapun bulu ketiak dan bulu kemaluan tidak perlu dicukur. 15. Kita orang ini mencukur kumis ini kita disebutkan kalau kumisnya itu panjang, kalau kumisnya terlalu panjang, karena tidak ada dari yang mengenai jadi beberapa tapi kemudian Hanifah mengalami semuanya beberapa. Jadi jangan kemudian sebagai satu kewajiban, itu tidak ada dari yang paham. Nah, 15. Tidak dianjurkan mengisi rambut jenazah karena akan menjadikannya rontok atau putus. Adapun pada rambut jenazah wanita dipekak 3, lalu dilakukan di belakang punggungnya. 16. Dianjurkan mengeringkan jenazah setelah dimandikan. 17.
Jika setelah dimandikan tubuh kala masih keluar air kencing, berak atau darah dari jenazah, maka kemaluan atau anusnya disumpah dengan kapas. Lalu bagian tubuh yang terkena najis dibasuh, lalu jenazah diwudukan. Adapun jika keluarnya kotoran itu setelah jenazah dikafani, maka mandinya tidak perlu diulang karena merepotkan. 18. Jika seseorang meninggal dunia saat melakukan ihram baik haji maupun umrah, maka jenazahnya dimandikan dengan air dan daun bidara sebagaimana dijelaskan di atas. Hanya saja tidak boleh diberi uangnya. Jika jenazahnya laki-laki, maka kepalanya tidak boleh ditutup. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang meninggal saat sedang berihram atau saat sedang berihram dalam ibadah haji. Wala tuhannituhu